Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh, selama belum lenyap langit dan bumi ini, 1 iota atau 1 titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat-tempat paling rendah dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, saudari terkasih dalam Tuhan, dalam bacaan Injil di sini kita bisa melihat di sana Tuhan menyinggung soal hukum Taurat. Kadangkala ada banyak orang yang punya pandangan bahwa kehadiran Kristus atau Kristianitas itu meniadakan hukum Taurat. Tidak. Karena kita juga bisa melihat bahwa penafsiran Taurat, bukan hanya Taurat tetapi juga kitab para nabi, semuanya itu bahkan sekarang sudah ada jalinan kerjasama antara Kristianitas dengan orang-orang Yahudi. Jadi supaya ada satu pemahaman yang benar, apa sih sebetulnya yang mau direncanakan oleh Elohim atau oleh Yahweh untuk keselamatan, itu apa sih? Bahkan juga kalau ada dalam penggalian arkeologi pun, misalnya ditemukan di satu tempat ada satu istilahnya itu bacaan kitab suci pun, bersama-sama belajar untuk menemukan apa sih yang menjadi kehendak Tuhan yang sejati itu. Sehingga kita bisa melihat bahwa Kristianitas dan Yahudi itu tidak pernah bertentangan. Lalu Tuhan pun juga kehadirannya tidak pernah mau untuk menentang Taurat. Kehadiran Tuhan Yesus tidak mau menentang kitab para nabi pula. Namun di sana yang mau diungkapkan adalah bahwa dalam hidup Tuhan Yesus ada penggenapan. Hukum Taurat tidak hanya ditulis berupa kitab suci, namun sungguh dalam diri Tuhan Yesus itu dihidupi. Kehadiran Tuhan yang menyelamatkan, kehadiran Tuhan yang maha kasih, kehadiran Tuhan yang mau hadir di tengah-tengah umat, diwujudkan dalam kehidupan Tuhan Yesus. Nah, ini yang membedakan antara penafsiran kita dengan apa yang dihidupkan oleh Tuhan Yesus atau yang dihidupi oleh Tuhan Yesus itu sendiri. Sehingga Tuhan tidak menganggap bahwa Taurat bertentangan dengan Kristianitas. Tidak. Justru di sana mau diungkapkan ada sesuatu bahwa Tuhan menghidupi itu. Lalu yang kedua yang bisa kita renungkan adalah Perjanjian Lama, Taurat itu semacam membuka jalan untuk bisa mengenal kehadiran Mesias. Jadi kitab Perjanjian Lama justru menjadi semacam pengenalan awal, perkenalan tokoh Mesias itu siapa sih sebetulnya. Mesias ini mau diutus apa sih oleh Allah. Jadi perkenalan awal justru bisa kita kenali melalui sabda Perjanjian Lama itu. Dalam Taurat pun kita bisa melihat, oh Tuhan Yesus ada di sana. Nah, ibu bapak, saudara terkasih dalam Tuhan, pendek kata kita bisa melihat di sana yang mau diungkapkan adalah bahwa Perjanjian Lama itu ada firman Tuhan. Kadang-kala orang akan mengatakan, oh itu hanya warisan dari Musa. Enggak, itu ada firman Tuhan. Tuhan yang berfirman melalui sejarah manusiawi kita. Dari situ mau diungkapkan bahwa kehadiran Tuhan ini adalah
demi satu misi besar, yakni menyelamatkan umat manusia. Nah, maka ibu bapak, saudara kasih dalam Tuhan, maka kita harus bangga dan harus tetap berpegang teguh bahwa hukum Taurat ini adalah semacam dasar. Untuk membaca perjanjian baru pun orang tidak bisa lepas dari perjanjian lama. Untuk membaca perjanjian baru, kalau orang mau untuk bisa mendapatkan suatu pesan yang lengkap, orang harus juga membaca perjanjian lama. Maka kitab suci perjanjian lama tidak pernah ditinggalkan sebagai hanya kitab suci orang Yahudi saja. Maka kalau ditanya kitab suci kita siapa, kitab suci kita apa? Ya perjanjian lama dan perjanjian baru itu semuanya itu menjadi kitab suci bagi diri kita. Maka ibu bapak saudara terkasih dalam Tuhan, maka dengan mudah kita bisa merasakan bahwa ya sampai umur gereja sekarang pun tidak pernah membuang Taurat Musa, namun justru mau untuk membawa Taurat Musa sebagai kitab suci kita. Selamat merenungkan.